Para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Sorry banget nih ya cuy, gue baru bisa upload hari ini gitu. Soalnya ya kemarin ada gangguan jaringan, jadi ya gue baru bisa upload hari ini. Sorry banget nih ya cuy. Nah, kan kemarin waktu gue ngebahas pemilih itu ya ada yang request pembahasannya Clarice dan Deidre. Jadi ya gue bikin lah gitu pembahasannya atau ya bacotan tentang Clarice dan Deidre di video kali ini. Dua heroin Mobusekai yang menurut gue punya sifat yang berbeda dari harem Leon kebanyakan. Jadi ya harem Leon kebanyakan dari harem Leon yang lain. Jadi ya menurut gue dua heroin ini tuh menarik, unik gitu. Karena ya sifatnya beda dari harem Leon yang lain. Dan buat lu pada gitu yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang siapa tahu aja lu ada cerita-cerita menarik yang bisa lu share ke gue yang nanti bakal gue masukin ke segmen cerita wibu. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cuy, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, pertama-tama gue mau bahas Clarice dulu nih cok. Satu-satunya cewek gal yang jadi harem Leon. Lo tau gal apaan kan? Well, gue yakin sih udah banyak yang tahu ya kalau Clarice itu kan dulunya suka esek-esek gitu ya sama budaknya buat ngelepasin rasa stresnya. Ya walaupun sekarang dia udah tobat gitu ya, habis dikasih ceramah nonjutsu sama Leon, tapi ya dengan masa lalu begitu apa Clarice emang lonet gitu. Kalau masalah ini sih balik lagi gitu ke individual masing-masing, yang dimana ya penilaian ini subjektif bukan penilaian objektif, karena gue yakin pendapat lu pada beda-beda dan gak bisa disamaratakan juga. Tapi kalau pandangan dan pendapat gue, maka gue bisa bilang kalau Clarice itu bukan lonet. Stop dulu buat lu yang pengen komen kalau pendapat gue itu salah, karena gue juga punya alasan gue sendiri gitu kenapa gue bilang Clarice bukan lonet. Pertama-tama, sebelum menilai suatu karakter, kita harus ngelihat ke belakang dulu. Ada apa sih di masa lalunya sampai-sampai dia bisa berbuat seperti itu. Nah, Clarice itu kan udah ngasih segalanya ke Jill. Mau itu duit, cinta, atau apapun lah, semuanya dikasih sama Clarice. Yang jelas Clarice itu udah plek-plekan gitu lah, udah nih buat lo semua gitu kan ke Jill. Tapi apa yang Clarice dapat dari Jill? Diselingkuhin, sakit hati, kecewa, dan yang sejenisnya lah. Yang pasti ya bikin mentalnya Clarice itu terganggu, tapi ya nggak sampai gila juga, lebih ke arah depresi gitu. Nah, kalau cuma sampai di situ doang, mungkin Clarice itu nggak bakal sampai esek-esek ya sama budaknya. Tapi apa lu tahu kalau para mantan tunangan pangeran itu pada dibully? Contohnya kayak Angie dan Clarice yang dibully di akademi setelah putus dari pangeran. Nah, untungnya Angie itu punya Leon dan Livia yang selalu ada di sisinya, jadi ya dia itu nggak sampai terjerumus ke hal-hal negatif. Gimana sama Clarice dan mantan tunangan pangeran yang lain? Ya mereka terjerumus gitu ke hal-hal negatif karena ya mereka nggak punya teman, yang itu bisa lu lihat di Clarice yang ya dia itu terjerumus ke hal-hal negatif ke arah esek-esek sih. Sama bangsawan yang satu ini nih, lupa gue siapa namanya, yang jelas dia itu juga terjerumus gitu ke hal-hal negatif, dan ya dia lebih ekstrim gitu dari Clarice karena ya dia sampai pengen ngebunuh orang, terus penggunaan obat-obatan narkotika juga yang kayak gitu-gitulah. Yang jelas ya mereka berdua itu contoh nyata ketika orang udah depresi terus dibully juga ya kayak gitu jadinya. Ditambah buat kasusnya Clarice, Jill itu mutusin pertunangan mereka cuma make surat, nggak ada pertemuan, nggak ada omongan empat mata, nggak ada omongan baik-baik, udah plak putus, udah gitu doang. Padahal kalau Jill ngomong bye-bye secara langsung ya Clarice juga nggak masalah gitu. Hal itu juga udah pernah gitu kan diungkapin sama Clarice ya. Kalau Jill mau ketemu empat mata dan ngomongin hal itu baik-baik, maka ya Clarice sama sekali nggak masalah dia harus putus dari Jill. Cuma ya Jill-nya aja nggak mau ketemuan gitu, gimana mau ngomongin baik-baik. Nah karena hal itu Clarice merasa dirinya tuh hina banget, rendah banget, dan udah nggak berharga lagi gitu. Karena ya Jill aja mutusin dia dengan cara kayak gitu. Nah dengan tekanan mental kayak gitu, depresi habis putus dari si Jill, terus dibully dan merasa dirinya rendah, ya Clarice nggak bisa mikir jernih lagi lah. Dan buat melampiaskan itu Clarice milih buat esek-esek sama budaknya. Dan apa itu salah? Jawabannya jelas salah. Kalau kita mandang make budaya kita sebagai orang Indonesia, atau ya lebih tepatnya sebagai etika orang Indonesia lah. Tapi gimana kalau kita mandang pakai budaya Jepang? Jawabannya ya itu hal yang biasa dan itu udah lumrah gitu. Apalagi Jepang kan semakin terpengaruh gitu sama budaya barat, yang ya lu tau lah budaya barat itu kayak apa kan, yang kegiatan esek-esek udah jadi kegiatan sehari-hari lah. Jadi ya balik lagi gitu, apakah Clarice itu lonet?
Jawabannya sesuai individual atau penilaian subjektif dari masing-masing orang. Dan dari sudut pandang budaya mana lu ngambilnya juga. Dan karena gue ngambil dari sudut pandang budaya Jepang yang udah semakin terpengaruh sama budaya barat, maka jawaban gue, Clarice bukanlah lonet. Dia cuma cewek polos yang gak tahu apa-apa dan gak tahu cara melampiaskan rasa depresinya sehingga dia berbuat kegiatan esek-esek sama budaknya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Clarice bisa jadi istrinya Leon? Jawabannya bisa aja, kalau ada satu volume yang bisa ngedobrak hubungan mereka jadi lebih intens lagi. Jujur aja, selama ini kenapa Clarice dan Leon itu kayak nggak ada kemajuan, karena ya keduanya itu terlalu canggung atau ya nggak mau gitu buat ngomongin perasaannya masing-masing. Clarice yang nggak mau bilang suka ke Leon karena ya Leon kan udah tunangan gitu sama Angie dan Livia. Sedangkan Leon dia itu sedikit tertarik ke Clarice, cuma ya balik lagi, Leon nggak mau bilang karena dia menganggap perasaannya Clarice itu bercanda doang, makanya ya dia diem aja. Padahal Clarice udah sering gitu ngasih kode dan Marie juga udah pernah bilang gitu kalau Leon itu nggak peka banget jadi cowok karena ya banyak gitu cewek di sekitarnya yang pada suka ke Leon, tapi ya tetep aja gitu karena otaknya Leon itu bebel banget kalau soal cewek, jadinya ya nggak ngerti kode-kode yang dikasih sama para betina. Dan kenapa Clarice itu nggak egois, kenapa dia nggak bilang suka gitu ke Leon walaupun Leon udah punya Angie dan Livia? Karena ya dia tahu gitu gimana rasanya kehilangan cowok yang paling disayangi. Baik banget malah Clarice itu, karena ya dia masih mikirin perasaannya Angie dan Livia, nggak kayak ciwi-ciwi lain gitu ya yang pada egois dan ngerebut cowok orang. Clarice itu baik banget karena masih mikirin perasaannya Angie dan Livia. Balik lagi ke pembahasan utama, menurut gue ya cuma butuh satu dorongan kecil biar Clarice bisa jadi istrinya Leon. Yang dimana ya itu adalah satu volume yang bisa ngedobrak hubungan mereka. Ya keduanya juga udah saling suka gitu ya, lebih tepatnya ya Clarice emang beneran suka ke Leon sedangkan Leon sedikit tertarik ke Clarice. Ya tinggal tunggu timing aja, kalau autornya berkehendak ya Clarice bakal masuk ke bagian haremnya Leon. Dan satu hal yang gue suka banget dari Clarice adalah dia tahu kalau dulu tuh dia kotor tapi dia masih mau bergerak maju buat menjadi lebih baik lagi. Ya walaupun sebagian besar itu karena ceramahnya Leon yang intinya sih Leon bilang kalau udah kotor ya tinggal bersihin aja dan jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan gak ada manusia yang sempurna, semua manusia itu pernah berbuat salah. Lagian ngapain juga mikirin Jilk gitu. Masih banyak cowok lain yang lebih baik dari Jilk dan ya udah jangan terus terjerumus ke hal-hal negatif dan cobalah untuk menjadi kepribadian lebih baik lagi. Itu yang dibilang Leon yang pada dasarnya ya dia itu nggak peduli juga masa lalu Clarice itu kayak apa. Sekalipun Clarice jadi istri kesekiannya Leon ya, Leon juga bilang dia nggak pernah mikirin tuh cewek masih segel apa kagak ya. Dia juga bodoh amat gitu. It's not problem bagi Leon karena ya dia bodoh amat sama hal-hal begituan. Sekarang kita bahas masalah Deidre, si cewek Ojo sama yang kalau ngomong tuh kan wataksi gitu ya. Jadi kalau ngomong watashi tuh ada ku-nya di tengah, wataksi gitu. Nah, apakah si cewek Ojo sama yang punya sifat masokis ini punya kesempatan buat jadi istrinya Leon? Jawabannya punya, bahkan kesempatannya itu gede banget. Dan kalau lu nanya kok bisa gitu, bukannya mereka udah jadi saudara ipar? Ya sebenarnya nggak ada masalah juga kalau Leon udah misah dari keluarganya dan bikin struktur keluarganya sendiri. Di ending web novel Mobuseka, buat lo yang belum nonton, lo bisa nonton video gue yang ngebahas ending web novel Mobuseka yang linknya gue taruh di deskripsi ya, lo bisa cek lah video itu. Nah, di ending web novel Mobuseka yang pernah gue bahas, kan gue udah pernah bilang gitu ya, kalau Leon itu udah jadi raja di kerajaan Allford yang secara otomatis dia udah misah dari keluarga intinya dan bikin struktur keluarga sendiri. Dan kalau ada yang nanya, kok bisa Leon bikin struktur keluarga sendiri? Jawabannya karena status Leon lebih tinggi dari pemimpin keluarga Halford atau ya bapaknya. Jadi si Leon secara otomatis dipisahkan dari keluarga intinya dan bakal punya struktur keluarga sendiri yang merupakan keluarga kerajaan. Ya sistem kebangsawanan Eropa emang gitu, kalau ada anak yang statusnya jauh lebih tinggi dari pemimpin keluarganya, maka dia pasti bakal dipisahkan dari keluarga intinya dan bakal ngebikin struktur keluarga sendiri. Dan itulah yang dialami sama Leon, yang dimana dia udah bukan bagian keluarga Barford lagi, tapi udah punya struktur keluarga sendiri. Dan karena kakaknya Deidre itu nikah sama kakaknya Leon yang masih tergabung dalam keluarga inti Barford, bukan keluarga kerajaan Barford, maksudnya bukan keluarga kerajaannya Leon, maka Leon dan Deidre masih bisa nikah. Soalnya Leon udah nggak ada hubungannya lagi sama keluarga inti Barford, dia udah bener-bener misah dari struktur keluarga. Oke, paham kan sama apa yang gue sampein? Kalau nggak paham, gue coba jelasin lebih simpel lagi nih.
Leon dan Deidre masih bisa nikah dikarenakan Leon bukan bagian keluarga inti Barford lagi. Dia udah punya struktur keluarga sendiri yang merupakan keluarga kerajaan. Ya simpelnya sih gitu. Dan bapaknya Deidre juga udah setuju gitu kalau Deidre nikah sama Leon, soalnya ya sekarang aja Leon itu udah punya status yang tinggi banget yang Leon dapat bukan dari keluarganya melainkan dari usahanya sendiri. Dan Leon itu juga udah terpisah secara struktur keluarga dari keluarga inti Barford. Jadi ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu kan. Nanti antara Leon dan Deidre apakah ya author berkehendak untuk masukin Deidre ke bagian haremnya Leon atau tidak. Ya itu aja sih yang pengen gue bacotin gitu kan tentang seputar 2 senpai Leon yang cukup menarik perhatian gue. Karena ya jujur aja gitu, cewek Gal dan Ojo sama itu punya daya tarik tersendiri cok, ya kan? Dan kalau lu punya pertanyaan seputar Mobuseka lagi, terutama seputar haremnya Leon, lu tulislah cuk di kolom komen atau ya lu bisa traktir gue kopi hitam ya. Di situ lu bisa tulis lah pertanyaan-pertanyaan seputar Mobuseka yang nanti bakal gue bikinin video khusus pembahasannya apalagi seputar haremnya Leon. Dan ya kalau lu suka sama bacotan gue kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike kocok. Gue nggak maksa lu buat tekan tombol like. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Yang pertama ada dari Lux Arcadia. Kayaknya lu ngefans banget ya cuy sama Seijaku Mohai no Bahamut. Bang, bahas akhir cerita dari anime Dog Days dong. Apakah nanti Sing memutuskan tinggal atau pulang? Dan maaf cuma traktir 2 soalnya mau ngabisin Shopee Pay. Iya nggak apa-apa, gue juga berterima kasih banget ya atas traktiran kopi hitam lo gitu ya. Dan bentar maaf, Sing itu siapa ya? Maksud lo MC-nya si Shinku Izumi itu? Itu Shinku anjir, jangan Sing, gue agak bingung. Nanti bakal gue bikin lah pembahasan tentang akhir cerita dari seri Dog Days. Kedua ada dari Doja Saputra, buat abang aja. Iya thank you banget nih cuy atas traktiran kopi hitamnya. Ketiga ada dari Fahrur, capek banget bang, ente mulu. Ya sabar-sabar aja lah. BTW cerita yang kamu buat bagus bang, gak sabar nextnya. Ya ditunggu aja kelanjutannya ya. Dan thank you banget nih cuy atas traktiran kopi hitamnya. Keempat ada dari Raito, mumpung Ane lagi ada rezeki walaupun gak banyak nih kopi hitam dari Ane. Dan bang bisa bahas haremnya Sai Akuto. Nanti bakal gue bahas ya cuy karena ya gue lagi nyari source-nya dulu nih, entah itu manga atau spoiler yang ya spoiler bertanggung jawab lah, spoiler yang jelas. Karena ya jujur aja pas gue pengen baca manganya, gue belum baca manganya nih selama ini. Nah pas gue pengen baca manganya udah hilang gitu manganya dari peredaran. Kelima ada dari seseorang, semangat bikin novel. Iya semangat, thank you banget nih ya cuy atas traktiran kopi hitamnya. Keenam ada dari Aliando, semangat terus bang bikin kontennya, sehat selalu dan jangan lupa sebelum bikin konten kencangkan dulu celana dalamnya bang. Hehehe. Iya waduh, kencangan dulu lah celana dalam lu, abis itu baru ngopi. Jangan ngopi dulu, kencengin celana dalam ntar kedodoran dalam ya. Thank you banget ya cuy atas traktiran kopi hitamnya. Ketujuh ada dari seseorang, semangat Min dan juga jangan lupa jaga kesehatannya Min. Iya thank you banget nih cuy atas traktiran kopi hitamnya dan thank you banget atas perhatian lo. Kedelapan ada dari Yuri Island, ditunggu kelanjutan novel original abang, gak sabar siapa yang menjadi imposter yang membunuh Mira. Bentar, perasaan gue Mira masih hidup deh, yang mati itu Iris bukan Mira. Jangan kebalik-balik ya. Selanjutnya ada dari Farur, tutor biar tidak ente atau nice try terus dong bang. Lu nice try apa cuk? Gua kan nggak tahu, kayak lu lagi deketin cewek kah dan nggak dapet ya nice try kan jadinya, terus atau kayak lu lagi bikin cerita cuma kayak buntu gitu akhirnya nice try juga, atau ya lu main game main MOBA gitu kan nice try juga. Ya nice try apa ini yang lu maksud? Dan terakhir ada dari Ian Kanaeru, bang, gue mau nanya tentang asal-usul Alam Ramus dari anime Hataraku mau sama. Ada yang bilang dia anaknya Yusa dan mau di masa depan, dan di scene episode 1 akhir yang seseorang metik buah gitu. Jujur aja gue anime tuh belum nonton, jadi gue belum bisa ngasih jawaban buat pertanyaan terakhir lu. Tapi buat pertanyaan pertama lu, apakah Alas Ramus yang katanya lu dapet spoiler itu Alas Ramus anaknya Emi sama Yusa dari masa depan? Maka jawaban gue enggak. Gue mau nanya nih, siapa yang ngasih spoiler ini? Jujur aja gue mau nanya, siapa anjir? Itu spoiler ngawur rasyo. Nggak ada ceritanya Alas Ramus itu anaknya Emi sama Yusa, anaknya Mao sama Yusa dari masa depan. Dia pure anak adopsinya Mao dan Emi.
Ya itu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan kalau lo mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di Traktir ID, lo bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada link buat traktir gue kopi hitam. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.